Perkenalkan, nama saya Marolowan Johanis Baringbing, Widya Suara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran materi pelatihan membangun tim efektif. Materi pelatihan ini ada pada agenda kedua, yaitu agenda kepemimpinan pelayanan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membangun kompetensi daripada para peserta agar mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Indikator keberhasilan: peserta mampu mereview hasil ceramah, peserta mampu membangun tim efektif, peserta mampu menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif, dan peserta mampu mengembangkan tim kerja yang efektif. Untuk itu, maka dalam pelatihan ini terdiri dari 4 materi pokok. Materi pokok yang pertama adalah ceramah tentang tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, tim efektif dalam pelayanan. Yang ketiga, materi pokok tentang karakteristik tim kerja efektif. Dan yang keempat, materi pokok tentang strategi mengembangkan tim kerja yang efektif dalam pelayanan. Penyampaian materi dalam pelatihan ini dibagi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama yang dilaksanakan dalam waktu 85 menit, yaitu tentang pelaksanaan ceramah tim efektif. Di sini akan diberikan bahan ceramah kepada para peserta. Kemudian fasilitator akan menjelaskan secara singkat tentang isi daripada ceramah itu. Lalu kemudian diberikan kesempatan mereka untuk membaca dan memperhatikan ceramah-ceramah itu. Dan kemudian diberikan kesempatan juga kepada mereka untuk mencari referensi lain secara online terkait dengan tim efektif. Selanjutnya, fasilitator akan membagikan list atau form isian yang isinya mereka diminta untuk mengisi apa esensi daripada ceramah yang disampaikan. Lalu kemudian yang kedua, mereka diminta untuk menuliskan analisa mereka dan komentarnya terhadap ceramah yang mereka sudah pelajari. Lalu kemudian yang ketiga, mereka diminta untuk menuliskan bagaimana mereka untuk melaksanakan penerapan daripada tim efektif. Maka dari itu, metode yang disampaikan dalam penyampaian ceramah ini adalah listen learning, dan alat bantu yang diperlukan adalah bahan ceramah dan kemudian formulir isian yang sudah disiapkan oleh fasilitator. Pada tahapan yang kedua, dilaksanakan dalam waktu 2 JP atau 90 menit, menyampaikan materi tentang pemahaman tim efektif dalam pelayanan secara benar. Substansi yang disampaikan di sana mencakup pengertian tim efektif, kemudian juga mengenai tahapan membangun tim efektif, dilanjutkan dengan menjelaskan apa sih komponen-komponen tim efektif, dan dilanjutkan dengan menjelaskan tentang peran kepemimpinan dalam suatu tim efektif, dan kemudian bagaimana kolaborasi dilakukan agar tim bisa efektif dan efisien. Metode dalam penyampaian materi dalam tahap kedua ini adalah ceramah dan tanya jawab, dan alat bantu yang diperlukan adalah bahan pameran, laptop, dan LCD. Pada tahapan yang ketiga,
yang akan disampaikan dalam waktu 6 JP. Akan disampaikan materi tentang karakteristik tim kerja efektif. Di sana sangat padat dengan substansi yang akan disampaikan. Akan dijelaskan apa tujuan tim yang jelas dan menggugah. Bagaimana caranya agar tim itu punya tantangan dan mempunyai kinerja yang wah. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana struktur tim efektif yang berorientasi dengan hasil. Yang ketiga dilanjutkan dengan tim yang kompeten itu seperti apa. Lalu kemudian yang keempat, bagaimana peranan komitmen bersama dalam satu tim efektif. Dilanjutkan dengan iklim kerjasama yang kondusif dalam satu tim efektif dan standar ukuran keberhasilan tim. Bagaimana menentukan suatu standar keberhasilan yang ditentukan oleh semua tim agar itu menjadi challenge buat tim dalam meraih keberhasilan. Lalu dilanjutkan dengan apa pentingnya dukungan dan pengaruh eksternal bagi keberhasilan tim dan bagaimana untuk meraih dukungan akan dijelaskan. Lalu kemudian yang terakhir adalah menjelaskan tentang kepemimpinan yang partisipatif yang seperti apa dalam suatu tim efektif. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi dalam tahapan ini adalah tanya jawab, pemutaran video, bahan diskusi, brainstorming, diskusi kelompok, dan paparan kelas. Dalam tahapan ini peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing diberikan kesempatan untuk membentuk struktur timnya, lalu kemudian menentukan tujuan daripada timnya. Kemudian mereka merancang segala aktivitas dan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan tim agar tim itu efektif dalam mencapai tujuan yang wah itu. Kemudian alat bantu yang diperlukan untuk itu adalah bahan paparan, whiteboard, laptop, LCD, video pendek, bahan kasus, kertas-kertas, dan alat tulis yang diperlukan. Pada tahapan akhir, tahapan yang keempat, akan disampaikan dalam waktu 9 JP tentang strategi membangun tim kerja efektif. Ada strategi menyusun tujuan tim. Disampaikan juga strategi menyusun struktur tim. Berikutnya akan dijelaskan tentang strategi mewujudkan tim kompeten, strategi meningkatkan komitmen tim, strategi membangun kerjasama yang kondusif, strategi meningkatkan standar keberhasilan, dan yang terakhir adalah strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi ini berupa ceramah, tanya jawab, internalisasi mandiri, dan penugasan kelompok. Peralatan yang diperlukan adalah bahan ceramah, flipchart, whiteboard, formulir, dan kemudian alat tulis, dan laptop, dan LCD. Pada setiap tahapan penyampaian materi akan dilakukan resume atau rangkuman dari Widya Suara. Rangkuman ini menyangkut semua substansi yang telah disampaikan dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap semua peserta sebagai alat ukur
untuk mengukur pemahaman mereka terhadap substansi-substansi yang telah disampaikan pada 4 tahapan penyampaian materi. Dari paparan yang disampaikan oleh masing-masing tim itu akan dipresentasikan di depan kelas, lalu dibahas secara bersama. Dari masing-masing tim akan ditunjuk sebagai komentator agar mereka mampu mengkritisi, membangun, terus kemudian mengembangkan tim yang menjadi pengalaman mereka yang dibawa pada tempat tugas mereka setelah selesai pelatihan. Pada akhir pelatihan, Widya Suara mengucapkan terima kasih dan kemudian menutup pelatihan.